Oke, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Kali ini aku mau bahas tentang Realme 7 ya, yang 2 hari itu bakal launching ya, mengumumkan produk terbarunya seri 7. Tapi sebelum itu aku mau bahas dikit tentang Poco X3 yang aku bahas kemarin. Itu masih belum tahu masuk ke Indonesia atau enggak, masih nunggu juga kita semua. Terus harganya itu waktu kita cari itu tuh ada yang kita dapat adalah harga di Eropa. Nah, kalau di Eropa tuh sekitar 3,9 juta sampai 4,3 juta untuk yang 664 dan 6128. Cuma di Malaysia itu udah masuk apa TKDN ya. Itu dia harganya tuh RM899. Jadi kalau dirupiahin itu jadi 3,250 lah, 3250 gitu. Nah, harganya beda, entah gimana nggak tahu, kita masih nunggu bersama tentang harga dan kepastian dari Poco X3. Oke, kembali ke Realme 7. Nah, jadi sebagai user Redmi Note 9 Pro, kita bisa lihat sendiri ya dari tetangga kita si Poco sama-sama Xiaomi-nya itu mulai muncul dan mulai menekan kehadiran Redmi Note 9 Pro. Nah, sekarang ditambah lagi perumahan sebelah menghadirkan Realme 7. Nah, di sini aku sudah ngulik perbandingannya Realme 7 sama Redmi Note 9 Pro. Apakah kita layak untuk pertimbangan Realme 7? Apakah Redmi Note 9 kita kalah telak sama Realme seri 7? Akhirnya kita bahas bareng-bareng ya speknya ya. Realme 7 ini dia tuh pakai MediaTek Helio G95 12 nanometer. Nah, sedangkan punya kita ini kita tahu bersama ya 720G 8 nanometer. Nanometernya masih menang ini. Terus kalau kecepatan sih aku yakin sih sepertinya lebih kenceng yang MediaTek Helio G95. Bahkan saya tuh juga lebih yakin kalau Helio G90T yang di Redmi Note 8 Pro itu lebih kenceng daripada Note 9 Pro kita. Dia tuh kencengnya tuh memang kenceng, tapi kencengnya tuh akhirnya ya memakan baterai yang lebih banyak, menghasilkan suhu yang lebih panas untuk menghasilkan performa yang sangat kencang sekali. MediaTek Helio G95 saya rasa juga hampir sama ya karakteristiknya ya. Dan untuk seri G90 ini saya rasa nih seri MediaTek yang paling baik deh kayaknya. Soalnya kalau jujur aja aku lihat yang Redmi Note 9 biasa yang bukan Pro itu performanya masih kurang maksimal kalau menurut saya. Banyak yang kurang kurang matang gitu pada akhirnya. Oke, kita lanjut lagi bahas Realme 7. Terus dia pakai CPU ARM Cortex A76, frekuensinya sampai 2.05 GHz, 6 CPU Cortex A55. Jujur saya nggak ngerti ini maksudnya apa ini gitu. Terus dia pakai ARM Mali G76 MC4 yang sudah diperbarui dengan frekuensi hingga 900 MHz MHz. Ya, kalau kita sebagai orang awam kita lihat prosesornya ya, untuk prosesornya masih dibilang satu garis ya untuk Helio G95 sama Snapdragon 720G. Apalagi Snapdragon 720G itu udah 8 nanometer ya, jadi dia akan lebih efisien daya. Terus untuk layarnya sendiri, Realme 7 mengusung LCD 6,5 inch. Dan dia pakainya IPS, belum AMOLED, bukan AMOLED. Terus resolusinya Full HD Plus 1080 2400 pixel. Dengan screen body to ratio-nya tuh 90,5% serta lapisan pelindung Gorilla Glass 3 405 ppi dan beratnya 196 gram. Layarnya lebih kecil ya, ini kan 6,67 ya, 6,7 inch, ini 6,5 inch. Terus udah Full HD Plus sama juga 1080 2400 megapiksel. Terus screen bodinya tuh kalau yang Redmi Note 8 Pro kayaknya 84% deh. Jadi walaupun si Realme 7 ini lebih kecil, tapi dia akan terasa lebih luas gitu karena screen body to ratio-nya sampai 90%. Dan dia pakai notch punch hole juga, tapi di bagian sini, kalau kita kan di tengah ya, itu dia di kiri atas. Terus di sini dia udah Gorilla Glass 3 untuk Realme 7. Padahal di Redmi Note 7 ini udah Gorilla Glass 5. Jadi untuk
ininya layarnya perlindungnya Gorilla Glass-nya menang Redmi Note 9 Pro. Tapi PPI-nya kalah. Ini cuma sampai Redmi Note 9 Pro cuma sampai 395 ppi, sedangkan Realme 7 nanti dia udah 405 ppi. Nah, jadi dia lebih kecil, PPI-nya lebih tinggi, frame rate-nya 90 Hz dengan touch sampling 120 Hz. Kalau lihat di atas kertas ini layarnya si Realme 7 menurut saya akan jauh lebih baik ya. Jauh lebih enak dipandang mata juga daripada Note 9 ini yang IPS 60 Hz. Tapi kalau buat kita yang awam-awam aja sih paling ya 11-12 lah layarnya gitu. Sama-sama beda-beda tipis gitu. Terus untuk Gorilla Glass saya nggak, walaupun ini Gorilla Glass 5 ya, di sana Gorilla Glass 3, tapi saya nggak ngerasain sih bedanya itu di mananya gitu. Lebih kuat tapi kita juga nggak bakal nguji juga kan pakai cutter, kita sampai menggesek-gesekkan cutter kan juga. Terus HP Realme 7 ini akan memiliki RAM hingga 8 GB. Udah LPDDR4X ya. Dan memori internalnya hingga 128 GB dengan UFS 2.1. Nah, ini RAM-nya cukup kenceng, dia udah seri LPDDR4X. Kalau yang Redmi Note 9 Pro ini aku cari LPDDR berapa nggak tahu deh. Tapi kayaknya minimal dia LPDDR4. Entah ada X-nya atau nggak, aku nggak tahu. Tapi kok cari-cari nggak ada. Terus memori internalnya 128 sama ya. Dan kita juga sama juga UFS 2.1. Nah, UFS buat kalian yang nggak tahu itu kayak apa ya? Kecepatan dari storage kita untuk menulis, membaca, mengcopy dan memproses gitu kan. Semakin tinggi angkanya UFS-nya, gampangnya ya, dia bakal lebih kenceng gitu. Dan sekarang untuk HP mid-range dapatnya UFS 2.1 dan kayaknya kedepannya bakal UFS 3.0 yang bakal lebih kenceng lagi. Dan itu semua untuk nyiapin teknologi 5G. Dan RAM-nya pun juga akan masuk ke OTW ya, OTW ke LPDDR5. Jadi untuk teknologi 5G kan kita tahu bersama ya, internetnya kenceng, downloadnya kenceng, bahkan besok itu konsol mungkin bisa akan punah, kita mainnya pakai cloud. Dan untuk melakukan hal itu tuh diperlukan proses yang sangat tinggi. Pertama, internet cepat udah sampai masuk ke Indonesia ya, kita lihat di channelnya David Gadget ini tuh udah ada 1 GB per second. Nah, setelah internet cepat itu harus didukung dengan hardware yang baik. Dan hardware yang baik itu untuk 5G dipersiapkannya itu LPR DDR5 yang udah bisa menyimpan data untuk diproses lebih besar dan lebih cepat. Terus internalnya juga udah dipersiapkan untuk UFS 3.0 yang pastinya cepat banget lah untuk dibaca dan ditulis. Terus lanjut lagi ke spek yang selanjutnya, baterainya 5000 mAh dengan 30 watt charger. Ya hampir sama ya, kalau kita kan 5020 mAh 30 watt juga ya 11-12 sih, dia bisa ngecasnya ya sama juga kecepatannya. Menurut yang aku baca tadi, peningkatannya tidak terlalu berarti. Buat kalian yang udah pakai Redmi Note 9 Pro, saya rasa seperti yang Poco X3 kemarin, gak terlalu urgent dengan spek yang baru ini. Saya rasa sih masih sama aja ya, mumpuni ya. Tapi kalau dibandingin sama Poco X3 kayaknya perubahannya jauh Poco X3 ya. Tapi emang harganya kayaknya bakal lebih mahal Poco X3 tentunya. Nah, terus selain Realme 7 itu, si Realme sebetulnya ada juga, tapi nggak tahu nih masuk Indonesia atau enggak, yaitu Realme 7 Pro. Nah, Realme 7 Pro ini udah AMOLED 6,4 inch, jadi lebih kecil lagi dan lebih enak. Jujur aja aku udah lumayan berat megang ini, berat dan terlalu besar ya sebetulnya. Pengennya tuh HP yang kecil-kecil kayak zaman Redmi Note 5 itu loh, menurut saya tuh paling pas di genggaman, menurut saya ya. Realme 7 Pro itu selain AMOLED 6,4, dia tuh touch sampling rate-nya 180 Hz dan udah 90 Hz juga refresh rate-nya. Dan Realme 7 Pro menggunakan Snapdragon 720G, jadi sama dengan Redmi Note 9 Pro chipsetnya. Jadi emang ini chipsetnya bagus banget. Dan cerita dikit, emang Xiaomi ini emang bisa banget dapet chipset Snapdragon yang harganya murah-murah, karena katanya dulu emang ada kerjasama antara Snapdragon dan Xiaomi ya. Jadi Xiaomi memasarkan
Snapdragon, dan Snapdragon numpang sama Xiaomi untuk dipasarkan juga, dan Xiaomi mendapatkan harga yang murah dan Snapdragon-nya dapat tempat untuk memarketingkan produknya gitu. Terus Realme 7 Pro dia tuh sudah speaker stereo high res. Nah ini udah kayak Poco X3 ya, gaming. Kalau waktu main game speakernya ada di kiri dan di kanan. Kalau dipegang biasa ada di atas di bawah. Nggak tahu sih bedanya gimana. Bisa komen di bawah yang pernah pakai HP dengan dual speaker. Terus yang Pro ini memiliki kamera selfie-nya 32 megapiksel. Wah, jadi gede banget ya. Kayaknya yang Poco X3 kemarin 20 megapiksel aja deh. Jadi yang bedanya lagi yang versi Pro mungkin kita kalah di kamera depan. Dan di sini cuma 16 megapiksel, f-nya sama 2.5. Terus biasanya kalau yang seri Pro itu kita lihat yang Realme 6 Pro itu dia udah bisa AIS ya di depan ya. Dan pasti di sini udah bisa AIS. Dan di punya kita Redmi Note 9 Pro ini kamera depannya tidak ada AIS. Jadi waktu kita record itu bakal goncang-goncang. Baterainya di Realme 7 Pro dia tuh sudah 4500 mAh, tapi chargernya 65 watt. Nah, jadi untuk baterai kapasitasnya masih menang Redmi Note 9 Pro. Untuk kuat-kuatan baterai sehari ini bakal menang Redmi Note 9 Pro. Tapi untuk ngebut-ngebutan cas kita bakal kalah karena dengan charger 64 wattnya itu diklaim bisa 34 menit dari 0 ke 100 penuh. Sedangkan punya kita mungkin perlu waktu 1 jam lebih dikit. Ya kalian mau pilih yang mana? Mau yang lebih cepat ngecharge atau yang lebih tahan lama hidupnya? Terus untuk 4 kamera belakang mengusung beberapa fitur termasuk Starry Mode, Super Nightscape, HDR, AI Scene Recognition, UIS Max Video Stabilization, UIS ini apa ya? Ultra Image Steady apa ya? Terus AI Color Portrait Video, Ultra Nightscape Video, perekaman slow motion hingga 120 fps di 1080p. Kita juga bisa sih Redmi Note 9 Pro ya. Dan perekaman video 4K. Sedangkan harganya Realme 7 Pro ini dibanderol dengan harga 4 juta untuk RAM-nya 6GB dan storage-nya 128GB. Dan 4,4 juta untuk 8128. Kayaknya ini menarik ini. Ini kalau aku lihat Realme 7 Pro ini cukup bisa dibilang Redmi Note 9 Pro killer ya kayaknya. Dia udah pakai chipset yang sama, Snapdragon 720, udah AMOLED, terus udah 90 Hz. Harganya juga selisih dikit ya, 6128 itu 4 juta. Itu lumayan sih sebetulnya. Terus selfie kameranya tuh lebih gede, 32 megapiksel. Chargernya lebih gede lagi, lebih fast charging. Menarik sih sebetulnya ini. Daripada Realme 7 tadi lebih, kalau kalian ingin cari opsi dari Redmi Note 9 Pro, Realme 7 Pro ini termasuk pilihan yang lumayan menjanjikan ya. Emang sih lebih mahal, kita tambah beberapa ratus ribu ya. Cuma untuk yang seri 4 jutanya ini asik banget ini, 6128. Dapat storage-nya yang gede, RAM-nya ya 6GB cukup lah untuk pemakaian game juga saya rasa juga cukup aja sih 6GB. Dan itu semua informasinya sih masih dari India karena launchingnya kan masih 2 hari lagi ya, tanggal 17 September. Jadi Realme 7 ini bakal menjadi pesaing dari Redmi Note 9 Pro ya, tapi gimana ya juga mau disaingin, orang ini kan udah keluar cukup lama ini, udah kuartal 1. Nah sedangkan ini Realme 7 ini baru masuk ini kuartal 4, walaupun ini lebih tua ya, udah mbah gitu istilahnya. Tapi untuk yang bawah-bawahnya masih cukup bekerja keras menyaingi Redmi Note 9 Pro. Terus untuk yang Realme 7 yang biasa tadi, kalau di India sih harganya 3,1 juta untuk yang 664. Dan untuk harga yang 8128 itu 3,4. Sisih dikit banget ya untuk 8128 ya. Kalau saya sih nyarannya tetap 128 ya. Soalnya kan zaman sekarang tuh expand memorinya tuh lebih gede banget.
Dan untuk pemakaian jangka panjang saya rasa sih 128GB sih cukup bijak ya. Apalagi itu storage-nya di sini itu bukan storage biasa kayak MMC ya. Dia tuh udah tadi yang aku sebutin UFS 21. Dan katanya tuh itu tuh hampir atau lebih cepat dari SSD komputer loh. Jadi kalau kita nginstal game di sini di internal, bukan di mana ya, di memory card atau apa, pasti bukanya lebih cepat, lebih enak gitu. Nah kalau kalian kalau kalian beli yang 64 pasti mau nggak mau harus beli memory card lagi gitu kan. Untuk pengolahan data foto, video, pasti kalau kalian taruh ke memory cardnya performanya nggak maksimal. Tapi kalau performanya kalau masukin ke internal semua, itu bakal kerasa enak banget, smooth banget. Kayak saya pakai ini rasanya tuh enak-enak aja gitu. Lancar jaya. Kalau di Indonesia nih katanya nanti, ini masih rumor aja, pasti rilis sih, cuma belum ada resmi nih speknya apa gitu. Jadi tuh ada yang namanya Realme 7i, mungkin kita nyebutnya Realme 7i, yang disebut bertenaga, prosesornya Snapdragon 662, jadi nggak 720 ya. Dan kalau menurut saya sih tadi lihat-lihat internet sih masih menang 720 kita, 720G kita. Terus Realme 7i ini mengusung layar 6,5 inch. Ini menurut saya Realme cukup cerdas ini. Dia menembak layar yang lebih kecil, lebih enak digenggam ketika yang lain berlomba-lomba membuat layar segede gaban. Menurut saya sih emang layar yang pas itu belum tentu layar yang besar. Harus menyesuaikan tangan kita juga gitu ya. Apalagi kita tangan Asia gitu ya. Kalau tangan bule mungkin yang gede-gede mungkin enak banget ya dia megang ini. Terus baterainya 5000 mAh, udah kekinian lah. Good. Terus untuk harganya sendiri masih belum tahu yang 7i juga. Tapi kalau mau detail speknya, dia tuh layarnya 720x1600 pixel. Jadi nggak Full HD plus ya, tapi HD malah ini. Terus rasionya 20:9 dan PPA-nya 270 density. Jadi layarnya jelas menang yang tadi, yang Realme 7 Pro yang udah AMOLED, Realme 7 yang biasa yang udah Full SD Plus kayak Redmi Note 9 Pro. Jadi ini layarnya lebih kecil, lebih bocil gitu. Terus tapi walaupun layarnya kecil, resolusinya dia tuh udah 90 refresh rate dengan Snapdragon 662 11 nanometer Adreno 610 dengan memorinya 8128. Kalau untuk kameranya 64 megapiksel untuk yang wide, ultra wide 8 megapiksel, 2 megapiksel untuk yang makro dan 2 megapiksel untuk depth sensornya. Ya untuk kamera belakang sih nggak terlalu banyak perubahan ya dari yang lain-lain, dari yang ini juga kayaknya semuanya gitu deh. Pasti 64822 atau 64855. 64852 gitu. Ya untuk kamera belakang gitu-gitu aja sih untuk speknya ya, tapi untuk hasilnya aku belum tahu. Terus dia juga udah bisa merekam 4K 30 fps, 1080 30 sampai 60 fps, udah ada gironya juga AES. Selfie 16 megapiksel, jadi sama ya 16 megapiksel selfie-nya. Terus f-nya 2,1. Wow. Jadi lebih terang dong. Kalau tadi 2,5 ya f-nya ya. Terus udah bisa 1080 30 sampai 120 fps, sama Bluetooth juga seri 5.0 sama GPS-nya. Nah, ini GPS-nya nih kayak Poco X3 ya. Hampir mirip sama ini juga, cuma dia nggak ada Galileo-nya yang katanya bikin lebih akurat untuk GPS. Jadi buat kalian yang pengguna GPS, mending ngambil yang Redmi Note 9 Pro. Terus fast charging 18 watt. Nah, kalau aku lihat speknya di sini sih kayak saya rasa sih 7i ini bakal jadi itu ya, Redmi Note 9 killer ya. Tapi sebetulnya Redmi Note 9 sudah terbunuh juga sih. Menurut saya ini menarik ini. Ini layarnya lebih kecil, layarnya juga lebih kecil, resolusinya, tapi refresh rate-nya tinggi. Jadi untuk pemakaian daya seharusnya lebih enak ya, lebih hemat ya. Dengan 90 refresh rate. Untuk harga yang 7i belum tahu. Jadi kita tunggu aja bareng-bareng 2 hari lagi, tanggal 17 September launchingnya dari Realme 7. Ini menarik ini. Oh iya, dan untuk seri Realme 7 ini, yang Realme 7 biasa sama Realme 7 Pro itu udah mendukung NFC banget ya.
Bahkan di seri yang 7 biasa tuh udah ada NFC-nya. Jadi ini bakal bersaing sengit ya dengan Redmi 9 Pro. Apalagi layarnya ini udah kalah 60 Hz dan 90 Hz. Jadi buat saya, untuk yang belum beli ini, kalian bisa melihat-lihat. Jujur aja saya sih pecinta Redmi ya sebetulnya ya. Tapi kalau kalian belum beli, kalian takut masalah debu, kalian bisa ngintip-ngintip Realme 7 dari harga dan speknya. Dan nggak bosan-bosan lagi buat kalian yang ragu beli ini, saya rasa sih tidak perlu ragu ya. Kalau kalian lihat berita-berita di forum, pasti bahasnya yang kurangnya dulu. Ini udah terjadi sejak zaman dulu kala. Waktu aku masih pakai Zenfone 5 dari Asus itu, waktu pertama kali keluar, ketika saya masuk grup itu banyak sekali masalah layarnya pecah, jatuh pecah, pada panik tuh, beli tempered glass gitu kan. Padahal aku pakai ya nggak aku kasih apa-apa, dan akhirnya ya nggak pecah-pecah aja, normal-normal aja gitu. Terus aku masuk ke Redmi Note 5, itu pada ngomong burn in, masalah gini-gini, tapi aku pakai Redmi Note 5 aja aman-aman aja sih. Walaupun setelah pemakaian ke tahun ketiga akhirnya kena burn in, tapi masih belum parah. Dan untuk yang Redmi Note 9 Pro ini masalahnya minor banget sih, debu. Dan aku percaya sih banyak yang HP-nya normal nggak masukkan debu, cuma nggak speak up aja. Yang di internet itu yang speak up itu yang masalah gitu. Jadi kelihatan ini ngeri banget, tapi menurut saya ini enggak. Waktu itu saya tahu hal itu dan nekat beli, dan akhirnya ya dapatnya ya ini aman sih, aman. Jadi kalian nggak perlu takut, dan garansinya juga nggak main-main kok. Ada yang sampai 3 kali ganti unit dan akhirnya bebas debu. Nanti saya uploadin, kalau kalian lihat bagian komentar saya tuh udah saya uploadin screenshotnya gitu ya. Jadi sekian aja reviewnya. Like aja jika suka, dislike aja jika enggak, dan sampai bertemu di video berikutnya. Lumayan ini yang Realme yang seri 7 ini, tapi kita nanti nunggu harga resminya berapa, tok-toknya.